Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widya Kastrena Dharmasida. Bertemu lagi dengan saya di Naim channel yang membahas tentang edukasi, organisasi, serta menyampaikan informasi-informasi penting lainnya tanpa basa-basi. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini saya membahas tentang bentuk pemilikan bisnis di Indonesia. Kita tahu bahwa jenis-jenis bisnis di Indonesia sangat banyak sekali sahabat. Ada yang menggunakan badan hukum, ada juga yang tidak menggunakan badan hukum. Nah, menurut Undang-Undang 1945 khususnya pasal 33 yang membahas tentang demokrasi ekonomi, bahwa disebutkan jenis usaha vital yaitu mencakup seperti minyak bumi, kemudian gas bumi, kemudian baja dan lain sebagainya. Kenapa dikatakan vital? Iya, karena bahan-bahan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat secara nasional. Bahkan tidak secara nasional saja, tapi juga bahkan dibutuhkan oleh dunia internasional. Kemudian yang kedua, sahabat, jenis-jenis usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti perusahaan listrik, kemudian perusahaan air, kemudian perusahaan jasa yang meliputi jasa baik itu jasa udara, kemudian transportasi laut, kemudian transportasi darat. Jadi semacam itu sahabat. Kemudian agar kita lebih paham dan lebih eksplisit semacam itu, maka kita harus memahami bentuk usaha. Bentuk usaha sendiri itu ada yang berbentuk badan hukum dan ada juga yang tidak berbadan hukum. Nah, persis apa yang saya sampaikan di awal tadi sahabat. Kemudian kita masuk kepada usaha berbadan hukum. Nah, usaha berbadan hukum itu maksudnya adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi atau pendirinya dengan harta kekayaan badan usaha sehingga tidak dicampur. Gitu ya sahabat ya. Jadi ada kekayaan sendiri, kemudian ada harta kekayaan dari modal usaha itu sendiri sehingga ada pemisahan. Karena apa? Jika dijadikan satu maka dikhawatirkan, nah ini di dalam pembukuannya, di dalam pengelolaannya akan menemukan kesulitan. Karena apa? Perusahaan yang berbadan hukum tentu bukan perusahaan yang kecil, tetapi perusahaan yang sangat besar. Baik sahabat, berikutnya kita masuk kepada contoh usaha yang berbadan hukum. Di sini kalau saya ambil ada PT Indofood, kemudian ada koperasi, kemudian juga ada yayasan, kemudian ada juga BUMN. Nah, BUMN ini sangat banyak sekali sahabat perusahaannya. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Baik, masuk ke berikutnya kita membahas tentang perseroan terbatas atau PT. Menurut Sujono, perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, kemudian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan tentunya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Jadi seperti itu. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, contohnya seperti PT Indofood, kemudian PT-PT yang lain, itu bagian daripada contoh perseroan terbatas. Itu sahabat. Kemudian kalau tadi membahas tentang pengertiannya, maka sekarang kita tentu harus membahas tentang cirinya, sehingga pemahaman kita semakin mendalam. Yang pertama, ciri daripada perseroan terbatas berbadan hukum. Nah, itu sudah pasti sahabat, berbadan hukum. Nah, berbadan hukum ini yang mengeluarkan adalah Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan HAM. Itu. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah memiliki modal dasar berupa saham. Jelas harus memiliki modal semacam itu ya, sehingga di dalam melakukan operasional di pengoperasionalan perusahaan bisa lancar. Kemudian ada modal dasar yang memang harus dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian ciri yang ketiga bertujuan untuk mencari imbal hasil. Jelas yang namanya perseroan atau perusahaan ini pasti ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan hasil, di mana hasil itu nanti untuk kemajuan perusahaan itu sendiri, kemudian kesejahteraan para karyawannya. Kemudian ciri yang keempat adalah melaksanakan kegiatan usaha. Itu saya kira sudah pasti ya, nah juga usaha atau perseroan terbatas maka sudah dipastikan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Kemudian ciri yang kelima dipimpin oleh seorang direksi. Kemudian yang keenam tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Karena apa? Ini adalah yang mengelola bukan orang-orang pegawai negeri ya. Jadi semuanya adalah pegawai swasta. Yang ketujuh adalah pemilik saham berhak mendapatkan dividen. Yang kedelapan atau ciri yang terakhir, karyawan berstatus pegawai swasta.
Nah, ini sahabat, sehingga ciri perseroan terbatas ini semuanya harus terpenuhi kan, semacam itu. Jadi apa ya? Ya diberi kebebasan sih, diberi kebebasan untuk mengelola perusahaannya sendiri, kemudian dikembangkan. Nah, tentunya tetap melihat pada kepatutan-kepatutan yang sudah disepakati atau sudah dituangkan dalam perjanjian-perjanjian yang sudah disampaikan sebelumnya. Baik sahabat, memasuki contoh selanjutnya adalah koperasi. Nah, koperasi ini juga salah satu yang berbadan hukum. Nah, menurut Undang-Undang tahun 92 nomor 25 pasal 1 mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas dasar kekeluargaan. Nah, koperasi ini seringkali kita lihat atau sering kita temui, paling mudah ditemui di jalan-jalan pada saat kita kemana, semacam itu. Ciri daripada koperasi adalah yang pertama jelas untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Jadi ciri koperasi itu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Karena apa? Anggota untuk bergabung di koperasi sendiri pun syaratnya juga tidak terlalu sulit ya, cukup mengisi formulir, kemudian membayar iuran pokok, kemudian iuran wajib, kemudian nanti ada iuran sukarela dan seterusnya. Jadi semacam itu. Untuk nominalnya tentu bervariasi disesuaikan dengan kebijakan masing-masing koperasi. Kemudian ciri yang kedua, keanggotaan atas dasar kesadaran sendiri dan tanpa ada paksaan. Nah, ini jelas. Jadi keanggotaan koperasi itu atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan. Saya sendiri dulu pernah diajak untuk bergabung di koperasi. Setelah diberi pemahaman bahwa keuntungannya begini. Akhirnya ya saya tertarik kan, semacam itu. Kemudian ciri yang ketiga adalah kegiatan dilakukan berdasarkan gotong royong. Nah, ini jelas. Jadi apa ya? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi apa sih ya, saling membantu semacam itu. Jadi itu sistem di koperasi sangat sangat membantu lah untuk perekonomian menengah ke bawah semacam itu. Kemudian ciri yang keempat adalah dijalankan oleh anggota dan untuk anggota. Jelas koperasi ini dijalankan oleh anggota, kemudian untuk anggota. Jadi ya semuanya koperasi ini mau besar, mau stagnan atau mau menurun gitu. Jadi tergantung anggota itu sendiri yang semacam itu. Kemudian ciri yang kelima, kerugian ditanggung bersama-sama dan keuntungannya pun dibagi sama besarnya setiap anggota. Nah, ini biasanya keuntungan akan kita peroleh pada saat RAT atau rapat akhir tahun. Jadi masing-masing anggota mendapatkan yang namanya SHU atau sisa hasil usaha. Jadi semacam itu, semakin besar tabungannya di koperasi tersebut, maka SHU-nya juga semakin besar pula yang diperolehnya. Kemudian ciri yang keenam adalah rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Nah, RAT ini adalah kegiatan yang sering dilakukan di akhir tahun, kemudian dilanjutkan dengan pembagian SHU. Nah, RAT ini pula dijadikan ajang untuk mengevaluasi dari kinerja, kemudian pergantian pengurus dan seterusnya. Jadi makanya dikatakan bahwa rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sekali lagi, koperasi ini adalah yang sering kali kita temui di jalan ya, di tepi jalan. Karena apa? Banyaknya koperasi, seperti ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi usaha maupun koperasi-koperasi yang lain. Seperti itu. Oke, kita beranjak ke slide berikutnya, yaitu tentang badan usaha milik negara. Nah, badan usaha milik negara ini menurut Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN mengatakan bahwa perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Itu menurut Undang-Undang tahun 2003 nomor 19, sehingga badan usaha milik negara itu adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Artinya apa? Negara memberikan sejumlah modal kepada BUMN, kemudian BUMN ini yang mengelolanya. Jadi semacam itu. Nah, kalau saya lihat di sini contohnya banyak sahabat ya, seperti Daihatsu, kemudian PLN, kemudian
ada Bank Mandiri, kemudian Bank BNI, kemudian ada BRI, kemudian ada Garuda dan lain sebagainya ya. Jadi semacam itu. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan milik negara yang mengalami kemajuan yang luar biasa, terutama di periode tahun-tahun terakhir ini semacam itu. Terutama Pertamina, ini mengalami lonjakan pendapatan yang cukup tinggi. Kemudian sahabat, kita masuk kepada ciri BUMN. Nah, jelas ciri yang pertama adalah kekuasaan penuh ada di tangan pemerintah. Siapa adalah ini adalah BUMN. Kemudian yang kedua, sumber pemasukan negara sudah pasti ya. Jadi usaha-usaha milik negara ini jika mengalami keuntungan yang luar biasa, jelas untungnya akan dimasukkan ke kas negara semacam itu. Kemudian segala risiko ditanggung pemerintah. Nah, konon seperti Garuda Indonesia ini juga sering mengalami kerugian. Nah, ini juga pemerintah juga kecipratan masalahnya kan seperti itu. Karena apa ya, memang itu perusahaan pemerintah kan semacam itu ya. Anehnya perusahaan pemerintah atau plat merah semacam itu, tapi kok mengalami kerugian. Ini menjadi kebijakan atau menjadi presiden buruk ya. Presiden buruk itu artinya adalah menjadi hal fenomena yang ya kurang baik kan semacam itu ya, kejadian yang kurang baik seperti itu. Namun ya kita lihat saja nanti dengan kepiawaian dari Menteri BUMN, rumornya sudah dilakukan perbaikan-perbaikan baik orang-orang yang di dalamnya, pengelola maksudnya semacam itu. Kemudian yang kelima, jelas produknya dibutuhkan masyarakat seperti produk jasa itu terkait dengan angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara. Jadi seperti itu sangat dibutuhkan. Seperti PLN juga sangat dibutuhkan. Apa ya, monopoli hanya satu itu gitu ya. Kemudian berkaitan dengan selain PLN, kemudian ada angkutan udara ke darat dan seterusnya, dan masih banyak lagi ya yang dikelola oleh BUMN. Baik sahabat, kita masuk ke yayasan. Nah, ini juga yang sering kali kita temui ya di masyarakat. Kita datang ke suatu daerah, ke suatu wilayah, seringkali kita melihat yayasan apa gitu ya. Nah, kita lihat di sini pemahamannya, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tapi ada juga yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti Pak Naim itu baru saja mendirikan yayasan namanya Yayasan Putra Khatulistiwa Malang. Jadi yayasan itu diperuntukkan untuk putra-putra dari Kalimantan Barat kemudian menempuh pendidikan di Kota Malang. Nah, itu yayasan tersebut yang memfasilitasi mereka baik itu mulai dari penginapan, kemudian tempat tinggal, baik itu tempat tinggal sementara maupun tempat tinggal lama. Kemudian bagi yang sudah lulus atau alumni, nanti kita siapkan tenaga kerja, lowongan kerja semacam itu. Tujuannya adalah ya memberikan kenyamanan, memberikan rasa nyaman kepada teman-teman dari Kalimantan Barat yang berada di Kota Malang semacam itu. Ini berkaitan dengan yayasan. Kemudian ciri-ciri yayasan yang pertama jelas pembentukan yayasan memiliki tujuan di bidang tertentu. Nah, kalau seperti yayasan yang Pak Nem dirikan itu, ya tentu yang pertama bergerak di bidang pendidikan, kemudian bergerak di bidang sosial, kemudian bergerak di bidang keagamaan. Tentu ada juga yang bergerak di bidang kemanusiaan, semacam itu. Jadi peruntukannya itu sahabat. Kemudian yang kedua, ciri yayasan yang kedua adalah yayasan memiliki kedudukan mandiri. Nah, mandiri artinya ya berdiri sendiri semacam itu, namun tetap kalau kita berdiri pure 100% itu tentu tidak mungkin. Tentu tidak mungkin. Karena apa? Kita itu butuh sokongan dana kan semacam itu. Nah, sokongan dana itu bisa berupa dari teman-teman yang sudah jadi pengusaha sukses, kemudian ada usaha-usaha yang dijalankan oleh yayasan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah dapat dibubarkan oleh pengadilan, semacam itu ya. Jadi misalkan yayasan ini bermasalah gitu ya, kemudian ada sengketa, maka pengurus ini nanti sama-sama mengklaim, kemudian tidak ada jalan temu, maka yang membubarkan misalkan adalah pengadilan. Kemudian yang keempat adalah yayasan tidak memiliki anggota dan tidak dimiliki siapapun.
Jadi yayasan itu tidak memiliki anggota, yang ada hanya pengurus gitu ya. Jadi yang ada hanya pengurus yang mengelola semacam itu. Saya kira itu yang berkaitan dengan ciri yayasan sangat mudah sebetulnya ya terkait dengan yayasan itu, karena apa? Kehidupan kita sehari-hari seringkali bersentuhan dengan yayasan semacam itu, sama dengan halnya yang lainnya. Baik sahabat, kita lanjut ke contoh usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, contoh usaha yang tidak berbadan hukum di sini ada perseroan, kemudian ada firma, kemudian ada komanditer. Kita ambil contoh yang pertama, yaitu usaha perseorangan gitu ya. Jadi kita tahulah bahwa usaha perseorangan adalah badan usaha yang hanya dimiliki oleh satu orang saja dan menanggung seluruh resiko perusahaan secara pribadi, sehingga tidak melibatkan orang lain, makanya dikatakan usaha perseorangan. Contoh, nah seperti ini, apa ya ini, penjual ya, penjualan, orang jual ya katakanlah makanan-makanan ya, itu kemudian di bawahnya juga sama ya, ada makanan, kemudian ya macam-macam lah, itu namanya juga usaha perseorangan ya. Saya kira yang ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Yang dimaksud usaha perseorangan adalah ya usaha yang dimiliki oleh satu orang dan menanggung seluruh resiko perusahaan secara pribadi. Itu namanya usaha perseorangan. Baik sahabat, kita lanjut ke berikutnya tentang firma. Nah ini ya, firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Nah ini namanya firma ya. Ciri dari firma. Nah, ciri dari firma yang pertama adalah anggota firma umumnya sudah saling akrab dan mengenal satu sama lain, sehingga sudah saling mempercayai. Nah, ini modal awal untuk firma ya. Nah, contoh si A sama si B mau mendirikan usaha yang namanya apa ya? Lembaga hukum ya. Seperti pengacara misalkan, si A dan si B sudah saling kenal, ayo kita mendirikan usaha namanya advokat apa semacam itu. Nah kemudian dua orang ini saling sepakat terkait dengan hal-hal yang ditempuh, kemudian hal-hal yang perlu dibagi dan seterusnya ya, semacam itu. Kemudian perjanjian firma dapat dilakukan dipercayakan kepada notaris ataupun di bawah tangan, artinya bisa dilakukan melalui notaris maupun juga bisa dilakukan secara personal ya. Kedua orang ini tadi bersepakat, ayolah kita berjanji melakukan atau membuat surat perjanjian secara sendiri-sendiri, kemudian bermaterai. Tujuannya apa? Untuk mengikat sewaktu-waktu ada permasalahan, ini mudah untuk dijadikan senjata, dijadikan solusi kan, semacam itu ya. Kita tidak tahu sahabat, namanya usaha ya, awal-awal mungkin kurang begitu menarik, namun lama-lama karena berkaitan dengan uang maka semuanya akan sulit dan semacam itu. Kemudian ciri firma yang ketiga adalah menggunakan satu nama bersama-sama dalam kegiatan. Nah misalkan nama usaha Wira Alham atau usaha yang lainnya, nah ini ada satu nama seperti itu, menggunakan nama yang sudah disepakati oleh kedua orang tadi, dua atau lebih ya, semacam itu. Kemudian yang keempat adalah memiliki tanggung jawab dan tentunya risiko kerugian yang tidak terbatas. Nah ini, jadi kedua orang tadi yang telah bersepakat, dua orang atau lebih ini sudah bersepakat risiko-risiko yang akan dihadapi ke depannya semacam apa, seperti itu. Kemudian yang kelima, jika terdapat utang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. Nah ini mudahnya firma ya. Jadi karena sudah bersepakat di awal, sudah saling mengenal, ya kalau ada hutang ya dibayar dan semacam itu, tidak dengan apa ya, alur yang bertele-tele, karena memang ya memang mudah kan semacam itu ya, sehingga tidak, ya udahlah gak usah dibuat ribet kan semacam itu. Kemudian yang keenam, setiap anggota firma mendapat tanggung jawab dan hak untuk menjadi pemimpin. Nah ini jelas ya, misalkan digilir nih 1 tahun pertama atau 3 tahun pertama si A, kemudian 3 tahun kedua si B kan semacam. Jadi ada kesepakatan semacam itu. Kemudian ciri yang ketujuh, keanggotaan firma berlaku seumur hidup. Nah selama orang ini kompak ya akan fine-fine aja, tapi ketika ada pecah seperti ada masalah,
ya tidak jadi berlaku seumur hidup dong. Ya udah kita jalan sendiri-sendiri misalkan semacam itu. Kemudian yang kedelapan, anggota firma memiliki hak untuk membubarkan firma karena sudah merasa nggak nyaman atau sudah tidak menghasilkan. Ya udahlah kita buka usaha yang lain dengan cara kita sendiri atau cara kita masing-masing kan semacam itu. Kemudian yang kesembilan, penambahan modal dari kredit usaha lebih mudah. Ayo kita patungan berapa nih karena kita kekurangan modal misalkan, ya udah kita langsung dilakukan transaksi nambah sekian kan semacam itu. Berikutnya, ciri firma yang ke-10, pendirian firma tidak perlu ada akta pendirian. Nah, itu ya. Ya seperti contohnya jelas tadi seperti pengacara, kemudian akuntan dan lain sebagainya. Itu sahabat, kemudian kita masuk kepada perseroan komanditer atau CV ya. Perseroan komanditer atau CV merupakan kemitraan yang terdiri dari 2 atau lebih mitra. Mitra umum mengawasi dan menjalankan bisnis, sementara mitra terbatas tidak ikut serta dalam mengelola bisnis. Jadi ada yang mengelola, ada yang menyediakan modal kan semacam itu. Itu sahabat, kemudian ciri perseroan komanditer yang pertama memiliki pendiri 2 orang atau lebih. Jelas yang namanya perseroan komanditer atau CV ini memiliki pendiri 2 orang atau lebih gitu ya. Kemudian ciri yang kedua terdiri dari 2 sekutu yakni sekutu aktif dan sekutu pasif kan semacam itu. Sekutu aktif ini adalah yang mengelola perusahaan, sementara sekutu pasif menanamkan modal semacam itu ya. Kemudian hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia, sementara warga asing tidak diperkenankan ya, karena memang aturan di negara kita semacam itu, maka ya harus mengikuti kan semacam itu. Kemudian yang keenam, modal pendiriannya tidak ada batasan minimal. Kemudian yang ketujuh, syarat pendiriannya cenderung lebih mudah. Yang kedelapan, diakui secara legal. Kemudian yang kesembilan, mudah untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga resmi. CV yang sering terkenal di masyarakat adalah bukan perseroan komanditer ya, tapi lebih kepada CV-nya. Nah, CV ini lazimnya sering diajak kerjasama dengan dinas-dinas terkait gitu ya. Contoh seperti dinas pendidikan bekerjasama dengan CV apa gitu untuk pengadaan barang-barang ya seperti komputer, meja, kursi dan seterusnya. Kemudian CV ini misalnya bekerjasama dengan PUPR misalkan untuk mengadakan barang-barang atau produk-produk yang lain yang berkaitan dengan fisik. Jadi CV ini sangat penting gitu ya sebagai pengelola semacam itu. Tentu ada hitungan-hitungan terkait dengan pembagian laba dan seterusnya, itu sudah pasti. Saya kira itu sahabat berkaitan dengan pembahasan bentuk-bentuk badan usaha atau kepemilikan usaha. Terima kasih, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Jika ada sesuatu yang belum dipahami, silakan ditanyakan melalui kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Widya Kastrena Dharmasida.